Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Hampir semua pertandingan dalam turnamen FIDE Grand Prix 2 round keempat ini berakhir dengan remis, kecuali pertandingan antara Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave menghadapi Grandmaster Alexander Predke. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Alexander Predke yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C5 oleh Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3, pion D6, dan pion D4. Mengajak pertukaran pion di petak pusat dan sesuai teorinya harus dipukul ya pion putihnya dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul pion di petak D4. Kuda F6 mengancam pion dan kuda C3 melindungi pion. Pion A6 dan gajah G5 mengancam kuda hitam, dan di sini hitam melakukan langkah antisipatif dengan pion menuju petak E6. Jadi jika nanti gajah pukul kuda maka bisa menteri pukul gajah. Tidak ada pion tumpuk di dalam situasi seperti ini. Dan putih lebih agresif dengan menteri menuju petak F3 mengancam kuda 2 kali sehingga gajah menuju petak E7 dan putih melakukan rokade panjang. Menteri A5 dan pion H4 berupaya untuk agresif dari putih, dan nanti jika ada momentum maka pion putih itu akan terus maju untuk menyerang ke pertahanan sep raja dari hitam. Gajah D7 dan gajah C4. Kuda C6 mengajak pertukaran kuda oleh hitam, namun putih tidak menerima. Putih lebih memilih langkah gajah mundur ke petak B3, dan di sini pion H6 ancam gajah. Gajah mundur ke petak E3 dan kuda menuju petak E5 dengan tempo ancam menteri. Menteri mundur ke petak E2 dan benteng C8. Raja B1 di sini menghindar ya, karena di sini kan hitam bertujuan menempatkan bentengnya di satu lajur yang sama dengan raja putih, maka di sini raja putih menghindar. Lalu pion B5. Pion ancam kuda dan kuda pindah ke petak G4 dan langkah pion E5. Pion pukul pion, pion pukul pion, walaupun di sini pion putihnya gratis, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Tetapi hitam di sini mencoba untuk tetap kuda pukul pion ya. Maka di sini putih melakukan langkah sederhana, langkah kombinasi yang sederhana, yaitu dengan gajah pukul pion di petak H6, benteng pukul gajah dengan tujuan menteri pukul kuda. Menteri ke petak C7 mengajak pertukaran menteri, dan menteri menghindar ke E2. Menteri F4 dan benteng H3, benteng C5 dan benteng E3. Menteri G4 mengajak pertukaran menteri dan kuda ke petak F3, lalu gajah C6 mengancam kuda 2 kali, pion A4 dan raja F8. Pion A pukul B5, pion A pukul B5 dan pion G3. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke petak A2 mengancam balik pion hitam, walaupun pion hitam ini posisi masih solid karena ada menteri hitam. Benteng F5 mengancam kuda 3 kali baik dengan menteri, benteng dan gajah. Oleh karena itu di sini kuda harus pindah dan pindah ke petak D4, maka terjadilah pertukaran menteri, menteri pukul menteri dan benteng pukul menteri. Gajah F3 mengancam kedua benteng dari putih, dan di sini sayangnya putih melakukan salah kombinasi ya dengan benteng pukul pion di petak E6. Sebenarnya ini maksudnya baik. Sebenarnya ini adalah langkah yang
kalkulasinya sebenarnya tepat tetapi tidak memperhitungkan satu hal. Nanti sambil berjalan admin Trigan Catur akan jelaskan ya. Di sini senanglah dari Maxim Facier-Lagrave, maka gajah pukul benteng di petak D1, benteng pukul gajah, dan di sini memanfaatkan tempo skak, gajah pukul pion skak, dan raja pukul gajah. Nah, disinilah yang tidak diperhitungkan oleh Grandmaster Alexander Predke. Dia tidak memperhitungkan kalau benteng hitam ini bisa menemukan tempo skak, yaitu dengan benteng ke petak C5 skak. Maka dengan langkah ini aja sudah pasti Maxim Facier-Lagrave akan menang karena unggul 1 perwira ya. Jadi memang di sini putih berada dalam kesulitan, dan juga menurut analisa komputer Maxim Facier-Lagrave unggul posisi plus 6,1 atas Alexander Predke yang sudah sangat besar dan tinggal tunggu finishing untuk menang ya. Raja pindah ke petak D3, maka jelas raja pukul benteng. Di sini benteng putihnya sudah tidak berdaya lagi ya. Di sini kita lihat hitam memiliki 2 benteng dan 1 kuda, sedangkan putih memiliki 2 kuda dan 1 gajah. Secara jumlah perwira sama-sama 3, tetapi masalahnya di sini hitam punya 2 benteng sedangkan putih tidak punya benteng sama sekali. Itulah kelemahan dari putih. Walaupun di sini sama-sama pion 3 ya. Pion 3 dari putih, pion 3 dari hitam. Oke, kita lanjutkan. Kuda pukul pion di petak B4 dan kuda menuju D7. Kuda skak di petak D5 dan raja pindah ke petak F8. Sebenarnya walaupun di sini putih sudah kalah jauh, tetapi jika putih terus memainkan 3 perwiranya ini bergandengan, maka cukup sulit ya. Dan inilah yang dirasakan oleh Maxim Facier-Lagrave. Yang penting harus sabar dari Maxim Facier-Lagrave. Kuda ancam benteng dan benteng G6. Kuda E3 dan benteng ancam gajah. Kuda melindungi gajah dan kuda skak. Raja E4 dan kuda C6 mengajak pertukaran kuda, dan gajah ke petak D5. Makin panas ya persaingan antara kedua pemain di petak pusat ini. Kuda mundur ke petak E7 mengancam balik gajah dan pion B3. Benteng G6 mengancam pion dan pion ancam benteng. Benteng ke petak C3 dan gajah C4. Maka di sini pion putihnya tidak ada penjaga ya. Benteng pukul pion di petak G3 dan kuda menuju petak C2. Nah, di sini terdapat satu langkah terakhir dari Grandmaster Maxim Facier-Lagrave yang memastikan kemenangannya atas Alexander Predke. Dan langkah ini sebenarnya cukup unik. Langkah ini adalah langkah yang sangat brilian ya. Coba teman-teman apakah bisa memprediksinya? Ya, benar, ini langkah pengorbanan benteng. Dengan benteng skak di petak G4 dan tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Alexander Predke memutuskan untuk menyerah. Karena apapun balasan dari putih akan berakhir dengan kekalahan. Contohlah kuda pukul benteng. Maka di sini ada langkah benteng pukul gajah skak, dan di sini terserah raja pindah kemanapun. Kalau raja pindah ke sini, benteng pukul kuda yang ini. Kalau raja pindah ke sini, benteng pukul kuda yang ini. Jadi bebas ya. Dan kita lihat di sini benar-benar akan unggul 1 benteng dari hitam jika permainan dilanjutkan. Oleh karena itu, Alexander Predke memutuskan untuk menyerah. Permainan yang sangat luar biasa ya dari Maxim Facier-Lagrave yang berhasil mengelola kesalahan kombinasi dari Alexander Predke untuk mendapatkan kemenangannya. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.